Mau ngomong dulu apa baru ini setelah? Putri Presiden keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Zanuba Arifah Chafsoh, atau Yeni Wahid, berziarah ke makam leluhur di Komplek Pemakaman Keluarga Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, pada Kamis 7 September. Kedatangan Yeni Wahid ke Tebu Ireng, tak lain untuk melakukan riyadoh spiritual, termasuk petunjuk dari Kiai NU, pasca bertemu dengan Prabowo Subianto terkait dukungannya terhadap salah satu capres dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Yeni mengatakan, riyadoh spiritual yang dilakukan guna mencari ketetapan hati untuk menentukan sikap mendukung capres yang terbaik. Yeni juga berpesan, agar semuanya mengedepankan politik berdasarkan moralitas dan hati nurani, tidak cenderung terhadap politik transaksional. Yeni berharap mendapat petunjuk untuk segera menetapkan pilihannya dalam mendukung salah satu capres tersebut. Bagi Yeni, bertafakur sejenak di makam leluhur sangat penting untuk mencari inspirasi dari perjuangan beliau-beliau di masa lalu. Hari ini saya melakukan riyadoh spiritual, memang lazim saya lakukan ya, datang ke makam para leluhur saya, ke makam Mbah Hashim Asy'ari, makam Mbah Wahid Hashim yang salihah, dan ayah saya sendiri Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk berdoa, minta didoakan ya, agar saya diberikan ketetapan hati untuk memilih nantinya calon yang terbaik, yang kita anggap paling terbaik untuk memimpin Indonesia. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah untuk membuat keputusan tersebut, karena semua calon yang ada punya banyak kelebihan, tapi juga ada kekurangan-kekurangannya. Jadi harus betul-betul jernih sekali melihatnya. Untuk bisa melihat dan memutuskan dengan jernih, pastinya butuh tuntunan dari Yang Maha Kuasa, dari tuntunan spiritual. Nah, kita sekarang berada dalam situasi negara, masyarakat di mana yang benar bisa salah, yang salah bisa jadi benar. Kita perlu untuk terus mengedepankan politik yang berdasarkan pada moralitas, yang berdasarkan pada hati nurani. Nah, jadi untuk bisa melakukan itu semua, politik yang tetap berdasarkan pada moralitas, yang tidak hanya sifatnya transaksional belaka, hanya sekedar untuk menang-menangan saja, hanya sekedar untuk mencari kekuasaan saja, maka bagi saya penting untuk bertafakur sejenak ya di makam para leluhur saya untuk mencari inspirasi dari perjuangan beliau-beliau terdahulu, karena beliau-beliau terdahulu perjuangannya sangat nyata bagi kepentingan masyarakat, yang didahulukan bukan egonya, bukan keinginan untuk berkuasa, tapi betul-betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, saya perlu mencari kekuatan dari apa yang telah beliau-beliau perjuangkan, dari toladan sikap beliau-beliau semua, para leluhur saya dalam berjuang untuk masyarakat. Saya berdoa agar dituntun, membuat keputusan yang benar, agar betul-betul pemimpin ke depan nanti bisa terus meneruskan mimpi Indonesia menjadi mimpi emas Indonesia untuk menjadi negara yang besar. Sampai saat ini apa sudah ada sinyal? Saat ini saya melakukan exercise rasional, ya, jadi melakukan pemikiran rasional, melakukan analisa rasional, tapi juga melakukan riyadoh spiritual, melakukan laku spiritual, yaitu agar gunanya semua selaras, keputusan yang diambil betul-betul keputusan yang terbaik. Ya, kadang-kadang hal-hal yang tidak bisa diukur dengan nalar dan akal belaka, itu kadang-kadang dibukakan ilham oleh Yang Maha Kuasa. Itu yang sedang saya lakoni pada saat ini. Nah, ini baru langkah pertama. Saya riyadoh, saya melakukan, saya sowan ke makam para wali di Jawa Timur, salah satunya yang ke makam para leluhur saya. Itu semua adalah bagian dari riyadoh spiritual atau laku spiritual yang sedang saya jalani. Terakhirnya nanti pasti saya akan konsultasi dengan para kiai. Jadi ini prosesnya masih panjang, ya. Saya juga sudah mengingatkan semua para kader Gus Dur, ya, ojo kemerungsung, jangan tergesa-gesa, nggak usah terburu-buru,
ya tetapkan hati saja, tenang saja, tenang. Jangan kemudian merasa akan ketinggalan kereta, jangan merasa kemudian kalau nggak ikut mendukung sekarang kemudian nanti nggak bisa dapat tempat, nggak bisa. Bukan itu yang jadi tujuan kita. Yang paling utama adalah kita berjuang untuk pemimpin yang paling baik untuk Indonesia, terbaik dari mungkin yang ada sekarang ini. Mbak Yani, Terima kasih atas apa yang telah diungkapkan oleh Pak Susilo Hadikusumo. Saya rasa saya tetap akan memberikan ruang kepada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan semua cawapres, semua capres yang saat ini sudah mengerucut akan kita dukung. Kita berikan ruang kepada beliau-beliau untuk menetapkan siapa yang akan jadi pemimpin. Jangan lupa subscribe ya.